Gali beserta para astos, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai tugas UAS yang telah kami lakukan analisis, yaitu terhadap toko Blue Sky Communication di daerah Bapasari. Sini tanpa berlama-lama lagi, bab 1 akan dijelaskan oleh Misteri. Baik, pada bab 1 ini kami memiliki 2, yaitu deskripsi umum dan deskripsi khusus. Dan di deskripsi umum ini kami menjelaskan bahwa toko Blue Sky ini merupakan toko yang mengkhususkan diri untuk menjual berbagai macam aksesoris dan perlengkapan untuk gadget atau perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, dan laptop. Di toko ini juga kita bisa menemukan berbagai jenis aksesoris seperti casing, screen protector, charger iPhone, power bank, dan speaker. Dan juga di deskripsi khusus juga kami menjelaskan bahwa toko grosir ini merupakan toko elektronik yang terletak di beberapa lokasi di Yogyakarta. Dan juga cabang utama toko ini bernama Blue Sky Communication dan berlokasi di Jalan Janti Raya 340 Yogyakarta. Selain itu juga terdapat 3 cabang lainnya yang berlokasi di Jalan Babarsari Tambak Bayan 12, Moses Gatotkaca, dan Jalan Raya Tajem. Dan juga toko Blue Sky ini juga memberikan diskon khusus untuk beberapa produk tertentu yang dipromosikan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan juga memberikan diskon yang akan ditampilkan pada depan toko fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vincent. Oke. Moses dan Tajem. Toko ini juga menyediakan berbagai macam alat elektronikan seperti tadi charger, casing HP, earphone, dan berbagai macam alat elektronik lainnya. Sini juga menyediakan berbagai macam merek seperti Olight, Oraimo, dan lainnya. Sini juga toko Blue Sky Communication juga menjual berbagai macam barang elektronik melalui akun Instagram resmi mereka, dan juga mereka menjual melalui platform jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, WhatsApp, dan Telegram. Mereka buka setiap hari mulai dari pukul 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk BMC sendiri, saya jelaskan secara singkat saja. Untuk ini, key partnersnya terdiri dari supplier dan reseller, key activities, penjualan, promosi, distribusi, research, people, knowledge, place, teknologi, value proposition, kualitas, pelayanan, kelengkapan barang, harga, aksesibilitas. Untuk customer relationship, terdiri dari pelayanan yang ramah, komunikasi yang baik, dan diskon yang menarik. Untuk channel, sosial media, direct selling, open branch, yang terdiri dari 4 branch, online shop, delivery. Untuk customer segment, terdapat kalangan masyarakat umum dan para pelanggan, para pelajar atau mahasiswa. Untuk cost structure sendiri terdiri dari gaji karyawan, biaya pemasaran atau promosi, biaya operasional, barang jualan. Untuk biaya pendapatan atau revenue stream terdiri dari penjualan barang fisik, biaya ongkir barang, dan penjualan barang secara online. Untuk kebutuhan series, toko Blue Sky itu dia menyediakan berbagai macam merek terkenal seperti Olight, Oraimo, Technics, Advance, Pantex, Evercross, Lexi, Vigen, Mikuso, dan lain sebagainya. Sehingga dengan berbagai macam variasi brand ini, pelanggan dapat menyelesaikan kebutuhan mereka dengan berbagai macam kualitas dan harga yang bervariasi. Selain itu juga terdapat hal menarik, toko Blue Sky itu juga selalu menawarkan berbagai macam promo menarik seperti voucher promo gratis dan gratis ongkir di beberapa kecamatan di Jakarta. Khususnya hanya berlaku di platform Shopee. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andes. Baik, untuk bab 3-nya sendiri yaitu metode. Jadi metode yang kami gunakan dalam menganalisis toko Blue Sky ini ada 4. Yang pertama itu ada observasi, yaitu kelompok kami itu melakukan pengamatan terhadap seluruh proses bisnis yang berlangsung di toko Blue Sky. Yang kedua itu ada interview, yaitu kelompok melakukan wawancara dengan staf yang bekerja di toko Blue Sky seperti kasir dan pramuniaga untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang operasional toko dan pengalaman mereka bekerja di sana. Yang ketiga itu ada user text, yaitu kelompok mengumpulkan informasi dengan mengamati langkah-langkah atau proses yang dilakukan.
baik itu dari pelanggan maupun karyawan untuk memahami tugas-tugas yang dilakukan dalam konteks toko tersebut. Yang keempat, kami juga melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Jadi dengan menggunakan metode-metode di atas, keempat metode tersebut, kelompok dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap toko Blue Sky, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perkembangannya. Oke, untuk selanjutnya itu bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada kelas diagram. Jadi kelas diagram di sini itu menggambarkan struktur sistem untuk toko aksesoris gadget toko Blue Sky dengan karyawan gaji, pelanggan, dan penjualan. Untuk setiap kelasnya yaitu ada kelas aksesoris, kelas toko aksesoris, kelas karyawan, kelas pelanggan, dan kelas penjualan. Selanjutnya ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Alex. Oke, selanjutnya activity diagram pembelian produk. Pelanggan akan datang ke toko, karyawan untuk mencari barang, karyawan akan membantu mengecek ketersediaan. Bila barang tersedia akan diteruskan kepada pelanggan yang akan diteruskan lagi kepada kasir untuk dibayarkan. Setelah itu kasir akan mencetak stok dan akan memberikan stok serta barangnya kepada pelanggan. Bila barang tidak ada, maka karyawan akan memberitahukan kepada manajer untuk didata kembali sehingga nanti akan di-stok kembali. Selanjutnya use case diagram akan diteruskan oleh Vincent. Oke, untuk use case diagram saya akan menjelaskan mengenai proses pembayaran, pembayaran yang dilakukan oleh customer. Dan sini terdapat 3 aktor utama yaitu pelanggan, karyawan, dan kasir. Seperti digambar bahwa item barang di draft akan disusun oleh karyawan yang juga akan melakukan penyetoran barang. Sini karyawan juga membantu mencari item barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dari itu kasir juga akan melakukan tindakan seperti scanning harga item dan melakukan konfirmasi pembayaran. Di samping itu aktor pelanggan melakukan pekerjaan paling banyak yaitu mencari item barang yang diinginkan, mendapatkan item yang juga akan mendapatkan bantuan dari karyawan jika dibutuhkan, jika terjadi kebingungan atau membutuhkan pertolongan dari karyawan yang ada toko tersebut, yaitu mengambil item yang diinginkan, yaitu kemudian akan dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu jika semua objek barang elektronik yang diinginkan telah dibeli, maka tinggal melakukan pembayaran ke kasir. Kasir akan melakukan scanning harga item dan kemudian total harga akan diberitahukan kepada customer agar customer dapat melakukan transaksi pembayaran. Di sini transaksi pembayaran juga harus dilakukan konfirmasi kepada kasir sehingga kasir dapat mengetahui proses pembayaran yang telah dilakukan. Sehingga jika proses pembayaran telah selesai, maka dari diskus ini prosesnya telah selesai. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alex mengenai sequence diagram. Oke, sequence diagram yang menggambarkan proses transaksi yang dilakukan. Pelanggan yang memesan barang ke kasir akan memasukkan data barang kepada sistem menu transaksi pada sistem kasir. Data transaksi akan diteruskan untuk dicetak menjadi harga, yang dimana harga ini akan diteruskan lagi kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat mengetahui berapa nominal yang harus dibayarkan kepada kasir. Kasir akan menginputkan total pembayaran yang dilakukan dalam menu transaksi yang akan diteruskan lagi dan dicetak menjadi stok pembelian. Stok pembelian yang telah dicetak akan diberikan kembali kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat mengetahui informasi transaksi yang telah dijalankan. Setelah itu, barang akan diberikan kepada pelanggan. Sekian dari sequence diagram. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Terima kasih pada Pak Gali beserta Pak Astos yang telah membimbing kami. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.